Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Pangestu dengan NPM 251000399. Hari ini saya ingin berbagi pemahaman penting tentang bagaimana kita memahami Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara, tetapi sebagai landasan nilai yang hidup dalam pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Mengidentifikasi Pancasila sebagai landasan nilai dalam ilmu pengetahuan. Saat kita bicara tentang ilmu pengetahuan, yang sering muncul di kepala adalah fakta, data, teori, dan inovasi. Tapi apakah ilmu itu sekadar kumpulan pengetahuan teknis? Jawabannya adalah tidak lengkap tanpa nilai. Dalam konteks Indonesia, Pancasila adalah fondasi nilai tersebut. Sesuatu yang tidak bisa diabaikan ketika ilmu itu berkembang di tengah masyarakat kita. Beberapa penelitian akademik menegaskan bahwa Pancasila berperan sebagai landasan moral dan etika dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Karena nilai-nilainya mendasari bagaimana kita melihat tujuan ilmu itu sendiri, bukan sekedar efisiensi atau keuntungan, tetapi kemanusiaan, keadilan, dan kemaslahatan masyarakat. Ini berarti sebelum kita berpikir tentang teknik atau metode penelitian, kita harus mengidentifikasi nilai-nilai apa yang kita bawa. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, serta bagaimana nilai-nilai itu membentuk orientasi dan arah ilmu yang kita kembangkan. Selanjutnya, menjelaskan keterkaitan Pancasila dengan pengembangan ilmu. Lalu bagaimana hubungan antara Pancasila dan ilmu itu sendiri? Ilmu pada dasarnya berkembang dalam konteks sosial, bukan ruang hampa. Nilai Pancasila berfungsi sebagai filter normatif agar kemajuan ilmu tidak hanya berorientasi pada hasil teknis, tetapi juga memperhatikan manusia dalam lingkungan sekitarnya. Misalnya dalam era revolusi industri 4.0 yang ditandai oleh kecerdasan buatan, big data, dan otomatisasi, tantangan besar bukan hanya soal apa yang bisa kita buat, tetapi apa yang boleh dan harus kita buat, yang menghormati martabat manusia, keberagaman, dan keseimbangan sosial. Nilai Pancasila membantu mengarahkan teknologi agar tetap sejalan dengan martabat kemanusiaan. Ini bukan sekedar penjelasan normatif. Di beberapa kampus dan lembaga riset bahkan mulai merumuskan rekomendasi etika AI berdasarkan nilai Pancasila, bersinergi dengan standar internasional seperti UNESCO agar teknologi baru seperti kecerdasan buatan tidak hanya efisien tetapi juga beretika dalam berbudaya Indonesia. Selanjutnya, menerapkan nilai Pancasila dalam praktik ilmiah. Lalu bagaimana nilainya diterapkan dalam praktik penelitian dan pengembangan ilmu? Pertama, ketuhanan dan kemanusiaan. Ilmu tidak boleh menjadi sarana eksploitasi, tetapi harus meningkatkan kualitas hidup manusia. Tidak cukup menciptakan teknologi canggih, kita harus memastikan bahwa teknologi itu tidak merusak martabat atau kesejahteraan manusia. Kedua, persatuan dan kerakyatan. Ilmu harus relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, termasuk komunitas-komunitas yang sering terpinggirkan. Contohnya riset teknologi pertanian yang memperhatikan petani kecil atau riset pendidikan yang merangkul daerah terpencil. Nilai ini membantu mengurangi kesenjangan sosial. Ketiga, keadilan sosial. Ilmu yang kita kembangkan harus mengutamakan kemerataan manfaat, bukan hanya kemajuan segelintir elit. Ilmu pengetahuan yang adil akan memastikan bahwa manfaat teknologi atau pengetahuan mencapai semua lapisan masyarakat. Selanjutnya, menganalisis tantangan dan isu kontemporer. Ketika kita bicara tentang kesempatan dan peluang, ada juga tantangan nyata yang muncul dalam praktik ilmiah modern.
Salah satu isu terkini adalah tekanan globalisasi ilmiah, tuntutan publikasi internasional, kompetisi riset global, serta standar yang seringkali mengabaikan konteks lokal dan budaya. Ini bisa memicu dilema etika karena ilmuwan boleh jadi terdorong untuk mengejar eksposur baru tanpa mempertimbangkan dampak sosialnya. Contoh lain adalah perkembangan teknologi yang sangat cepat yang memengaruhi perilaku masyarakat, khususnya generasi muda. Jika nilai-nilai seperti etika dan kemanusiaan diabaikan, dampaknya tidak hanya teknisi, tetapi kultural, seperti penurunan etika, penggunaan teknologi, dan konten digital yang bertentangan dengan nilai-nilai sosial. Disinilah peran Pancasila menjadi relevan karena Pancasila tidak hanya sekedar simbol identitas bangsa, tetapi sebagai pedoman nilai yang hidup untuk menghadapi disrupsi sosial dan teknologi yang cepat. Selanjutnya, mengevaluasi peran Pancasila dalam kerangka ilmiah yang etis. Nah, akhirnya ketika kita mengevaluasi sejauh mana Pancasila telah berperan dalam membangun kerangka ilmiah yang etis, kita bisa melihat beberapa hal penting. Yang pertama, Pancasila memberi arah moral yang jelas. Ilmu bukan hanya alat untuk maju, tetapi alat untuk kemaslahatan manusia dan keadilan sosial. Yang kedua, ia menjadi filter nilai dalam membuat kebijakan riset supaya tidak sekedar mengikuti standar global, tetapi tetap melindungi identitas dan nilai lokal kita. Yang ketiga, secara praktis, nilai Pancasila dapat diintegrasikan dalam pendidikan, kurikulum, dan etika penelitian, membuat generasi peneliti baru yang tidak hanya cerdas teknis, tetapi juga cerdas etis. Namun, evaluasi itu juga menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan antara aspirasi dan praktik nyata, terutama di tingkat institusi dan budaya riset. Tantangan global sering menekan integrasi nilai lokal, dan ini adalah pekerjaan berkelanjutan untuk kita semua di dunia akademik dan riset. Singkatnya, Pancasila bukan hanya teks sejarah atau simbol nasional, tetapi fundamental bagi cara kita berpikir, meneliti, dan mengembangkan ilmu pengetahuan secara etis di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila membantu kita memastikan bahwa ilmu yang kita bangun tidak hanya inovatif, tetapi juga bertanggung jawab, manusiawi, adil, dan selaras dengan semangat kebangsaan kita. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bukan hanya menjadi teori, tetapi menjadi praktik nyata di ruang riset dan kehidupan ilmiah kita sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.